laki-laki. Itu yang banyak kita temui. Karena yang perempuan merawat orang tuanya saat mendekati ajalnya, sehingga anak perempuan disamakan bagiannya secara nggak langsung oleh orang tuanya. Itulah kesalahan yang sering nyata. Padahal hal itu sangat dilarang. Jadi saya jelaskan tadi di dalam pembukaan tadi, surah An-Nisa ayat 14 ya. Itu sama dengan mendurhakai Allah. Saya share lagi, gimana nih share lagi, maklum agak tambah, gimana ya caranya, sebentar. Sebentar saya tambah lagi share sharing. Oh, maaf. Oke. Mana tadi ya? Ya, bahwa kalau kita sadari bahwa memang masih banyak yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Dalam surat An-Nisa disebutkan ya, bahwa anak laki-laki itu bagiannya adalah perempuan. Sudah jelas dalam surat An-Nisa ayat 11. Hukum waris ini hukum yang qat'i ya. Al-Quran tuh merinci yang paling rinci tentang hukum. Mungkin kalau hukum pidana, hukum perdata juga disebutkan, namun tidak terlalu jelas juga, tapi tidak, masih harus perlu dengan hadis-hadis. Tapi kalau waris itu pasti dalilnya, tidak bisa orang merubah seenak sendiri. Sudah Allah tentukan dalam surat 11, 12, 13, 14 itu sudah jelas pembagiannya. Berapa anak laki-laki, bahwa mereka 2/3 itu. Jika anak perempuan seorang saja, maka dia peroleh separuh saja. Sayangnya ini sering dibaca berulang-ulang, kita sering baca An-Nisa, namun pada kenyataannya sering dilupakan. Ini kesalahan pertama yang sering dilakukan. Kesalahan kedua, yaitu membagi waris ketika masih hidup. Ini yang banyak ditemui kasus itu. Ya tadi karena saking cintanya tadi, seakan-akan sudah dibagi dulu sebelum meninggal. Kamu yang anak pertama tanah di sana ya, kamu yang anak kedua di sana ya, kamu yang anak ketiga di sana. Itu sudah dibagi dulu ketika masih hidup. Padahal itu suatu kesalahan yang amat fatal. Bahwa seperti dalam slide saya ini, terlihat ya slide-nya ya. Kelihatan jelas. Ya, bahwa waris itu baru muncul satu kematian, adanya kematian baru muncul adanya waris. Kalau belum ada kematian, tidak boleh orang itu membagi-bagi hartanya. Dengan dalih apapun, dengan dalih nanti biar tidak terjadi pertengkaran. Itu bukan suatu keadilan, karena keadilan Allah itu jelas ya. Qat'i, cara membaginya. Waris itu baru keluar setelah adanya pewaris, yaitu setelah ada yang meninggal. Jadi belum sah kalau ada yang sudah bagi-bagi warisannya. Itu lebih cenderung ke wasiat. Sedangkan wasiat itu tadi bisa saja setan mempengaruhi sehingga ada yang berlebih. Padahal bagian wasiat itu tidak boleh sepertiga dari total harta tirkahnya. Sehingga kalau ada yang membagi karena mungkin lebih cenderung suka pada anak X, anak Y, kadang-kadang pembagiannya tidak adil. Sehingga timbul di masyarakat itu pembagiannya tidak sama. Mungkin kalau orang tua masih hidup, mereka nggak protes ya. Namun kalau tadi seperti yang dibilang oleh host tadi, setelah generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat, itu akan timbul masalah. Muncullah letak ketidakadilan itu di situ. Karena membaginya saat orang masih hidup. Ini kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Apalagi kita sebagai praktisi hukum ya. Ini harapannya kalau yang tahu, kalau ada yang membagi dulu harta waris ketika orang tua masih hidup, harap diingatkan. Berarti dia telah mendurhakai Allah secara nggak langsung, menyalahi hukum, bukan cuma hukum positif ya, bahwa itu hukum Allah juga ya. Yang ketiga, harta bersama suami istri. Ini masih debatable ya, kesalahannya. Kalau
dalam Al-Quran tidak ada pembagian harta gono gini. Ini baru ada ketika di KHI. KHI kita ada, karena KHI sebetulnya harta gono gini ini kalau kita pernah belajar hukum ini adalah turunan dari hukum Belanda. Ya. Sistem hukum Barat Belanda itu memang mengadopsi tentang harta gono gini, bahwa harta itu separuh hartanya. Konsepsi tentang harta gono gini pun masih debatable di kalangan ulama. Namun karena ijtihad ulama kemudian berkumpul, ya, mungkin demi memandang ya bahwa memang mungkin saat itu ulama berijtihad pentingnya harta bersama ini diakomodir dalam hukum Islam. Sebetulnya tidak ada dalam hukum Islam tentang harta bersama. Ini yang mengacaukan pembagian harta waris. Tapi karena ini sudah diakomodir dalam hukum positif, mau nggak mau, suka nggak suka, harta bersama ini turut mengurangi harta tirkah dari pewaris. Yang keempat, kesalahan keempat adalah harta dikuasai istri. Ini sering ya. Jadi ketika suami meninggal, harta itu tidak dibagi. Ini yang sering paling kesalahan ya. Kesalahan utama orang itu tidak segera membagi harta waris. Ini ciri khas budaya orang Jawa, orang manapun ya. Saya temui bahwa ewuh pekewuh, tidak enak, masih ada orang tua kok. Masih kuburan belum kering kok sudah mau bahas waris juga. Sebetulnya itu yang salah. Waris itu gimana cara ganti slide itu gimana? Sebentar, saya masih amatiran ganti slide ini. Ya, ganti slide. Coba ganti slide-nya gimana? Maaf ya, Kak. Mau ganti slide susah ini. Paksa pakai slide ini aja. Bahwa harta itu harusnya sudah berpindah saat pewaris itu ada. Bahwa kembali ke konsep waris, kalau ada kematian salah satu ahli waris, otomatis hukum waris itu harus ditegakkan. Bahwa kalau tidak salah bisa menegakkan itu berarti menyalahi amanah. Waris adalah amanat. Siapa yang mengkhianati amanat, dia itu telah melakukan dosa besar. Karena amanah ya, amanah itu harus sampai kepada yang mendapatkan. Itu kalau sekarang sebut amanah. Kalau kita nggak membagi, berarti kita tidak amanah. Berarti kita mengkhianati. Berarti kita mungkin masuk dalam kategori munafik. Salah satunya itu tidak amanah. Tidak. Karena waris itu amanah. Ketika ada yang meninggal, berlakulah hukum waris itu. Tidak peduli itu apa, masih barusan kemarin meninggal atau apa. Hukum waris itu harus tetap berjalan. Itu kalau tidak ditegakkan dari saat meninggal itu, di kemudian hari lah timbul masalah. Karena sejak awal sudah salah, yaitu tidak mau membagi. Kesalahannya itu tidak membagi saat waktu yang tepat saat meninggal itu. Akhirnya itu masalah terbesarnya. Kebanyakan harta dikuasai oleh istri. Padahal istri itu cuma bagiannya 1/8 atau 1/4 aja bila nggak ada anak. 1/8 dari total harta suami. Sisanya itu 7/8 itu dikuasai oleh anak-anaknya yang anak yatim itu. Sesuai dengan firman Allah surat 12 itu, para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak punya anak, maka istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesuai dengan dipenuhi wasiat yang kamu buat dan dibayarkan utang-utang. Jadi tirkah itu akan dikurangi setelah dipotong utang-utang dan biaya pengurusan jenazah. Berarti harus dikeluarkan dulu, baru ada tirkah itu baru bisa dibagi. Itu kesalahan keempat. Kesalahan kelima, sebelum kita masuk ke materi, ahli waris menunggu dulu salah satu pasangan meninggal dunia. Jadi karena menghormati ibu tadi ya kesalahannya ya, karena ditinggal mati sendiri oleh ayahnya yang menjadi suaminya, seringkali tidak dibagi, tidak dilaksanakan. Tindakan ini dilakukan pada kesalahan sebelumnya, yaitu harta milik seorang suami, otomatis itu harusnya menjadi harta milik istri juga. Itu yang salah. Salahnya apa? Ketika ya kalau itu istrinya tidak menikah lagi ya, atau suaminya tidak menikah lagi. Kalau menikah lagi, itu lain lagi. Nanti bercampur dengan harta suami atau istri yang setelahnya tidak dibagi, sehingga nanti timbul masalah oleh anak tirinya.
dikuasai oleh anak tiri itulah karena kesalahan ketika meninggal tidak segera dibagi. Ini ya, kesalahan-kesalahan yang sering nyatain. Keenam, bukan ahli waris tetapi merasa paling hak. Ini sering sekali kasus yang kita hadapi itu yang bukan ahli warisnya, contoh ya, anak angkat. Secara ahli waris dia bukan ahli waris, anak tiri, kemudian menantu, itu juga bukan. Tapi karena karena nafsu setan menguasai sehingga terjadi orang yang tidak berhak menguasai. Contohnya tadi jalur anak angkat ya, karena merasa anak angkat, ayah ibunya nggak punya anak, sehingga dia merasa dia yang paling berhak untuk menguasai. Kedua, jalur keluarga tiri ya. Ayah tiri, ibu tiri, semua tiri merasa paling berhak. Padahal itu bukan terdapat dalam struktur ahli waris. Yang ketiga, jalur status mantan tadi ya, mantan suami, mantan istri. Ketujuh, membagi berdasarkan kesepakatan. Ini yang sering salah. Dibaginya sepakat dulu. Sudah, Dik, kamu yang rumah sana, kamu rumah sini. Itu nggak boleh. Islam tidak membenarkan membagi secara kesepakatan. Yang benar, dibagi secara sesuai dengan aturan hukum Islam yang nanti akan kita bahas. Nggak boleh itu. Kesepakatan itu baru timbul kalau setelah dibagi dulu, baru disepakati. Itu kalau memang terpaksa harus ada kesepakatan ya. Kedelapan, membagi dengan aturan adat ya. Banyak ditemui di adat Bugis, adat Bali, jalur matrilineal, anak angkat itu kadang-kadang tidak menggunakan hukum Islam. Padahal dia Muslim, tapi masih tercampur oleh hukum adat. Ini pengaruh hukum yang dibawa oleh Snok Ogronya ya. Seorang orientalis, seorang liberalis yang mengacak-acak hukum Islam yang ada di Indonesia. 9, menunda bagi ahli waris sampai tadi yang saya bilang ya, menunda bagi ahli waris sampai ahli waris meninggal dunia. Ini nggak tahu sampai dibilang oleh host tadi dari kakek-kakeknya itu tidak pernah dibagi. Itu kesalahan yang sangat nyata yang dosanya itu mungkin menurut pendapat saya ya tanggung renteng oleh orang tua dulu karena nggak pernah dibagi. Harusnya sejak saat meninggal itu kakek cepat membagi. Yang ke-10 itu tentang ahli waris pengganti ya. Ini masih debatable juga oleh kalangan ulama dan juga ahli hukum. Baik, kita masuk ke slide ya. Itu kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, tadi saya jelaskan bahwa masih ada waktu ya, 3 menit. Semoga 3 slide ini selesai. Bahwa dalam tadi muncul kematian, harta, dan waris. Nah, ini. Masalah waris itu bagaimana harta diperlakukan, kepada siapa harta berpindah, bagaimana cara ini 5 pokok hukum waris ya. Bagaimana harta itu diperlakukan, kepada siapa harta berpindah, bagaimana cara pemindahan harta, kemudian apakah semua harta ahli waris ya. Dalam Al-Quran disebut dalam An-Nisa disebutkan ayat 1, ayat 7 sampai ayat 13, ayat 32, 33, 36. Sebutkan surat Al-Anfal juga ya. Al-Anfal ayat 75, Al-Ahzab 4 sampai 6 dan ayat 40. Tadi sudah dibahas mengenai dalam hadis tadi. Kemudian sumber ilmu ya ada 3 ya. Ayatnya jelas tadi ayat dalil nasnya jelas, sunnah dari Nabi jelas, faraid yang adil. Sehingga muncullah ilmu faraid. Faraid itu adalah jamak dari faridoh. Itu bagi dari fard, artinya takdir atau ketentuan. Fard secara syar'i adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang untuk tentang waris disebut ilmu mawaris atau ilmu faraid. Yang selanjutnya slide next yaitu tirkah ya. Tirkah itu adalah sifatnya ada 3. Sifat kebendaan, harta benda, bergerak maupun tidak bergerak. Ya. Bergerak kita ketahui bersama seperti uang deposito itu disebut barang bergerak ya, mudah digerakkan mobil. Dan tidak bergerak tanah, rumah itu apartemen, saham, obligasi itu juga. Ya. Hak kebendaan, hak pakai sifatnya. Kemudian hak bukan benda. Jadi hak kebendaan itu hak pakai. Hak bukan benda itu seperti hak kalau orang hukum bilang itu seperti hak atas
apa itu?